Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Nah, kita teruskan pembelajaran kita. Mau lanjut dibaca lagi atau itu? Nah, kitab Aisar. Sama satu lagi. Belum deh. Lanjutin dulu ya, dilanjutkan dulu. Sekitar, udah jam 8 ya. Masya Allah, waktunya cepat benar ya. Materi aja ya. Kemarin kan sampai kho ya, ini ngulang lagi nih kho-nya. Berarti belum nambah huruf. Dal, zalnya misalnya. Ke materi aja ya. Kalau materi ini kan di depannya, jadi ya nggak apa-apa lah. Kan nanti ketemu lagi juga soalnya. Ya kemarin sampai di perubahan huruf ya. Sampai di perubahan huruf hijaiyah ketika dia bersambung atau merangkai. Kita lanjutkan ke mat tabi'i. Mat tabi'i belum ya? Belum ya? Nah, ini kemarin seperti ini ya. Jadi perubahan huruf hijaiyah. Nah, seperti ini. Jadi huruf-hurufnya mengalami perubahan ketika sudah bersambung seperti ini. Nah, ya. Ya nggak apa-apa diulas lagi sedikit ya, terutama kayak ini nih, kayak huruf mim ini nggak kelihatan ya. Aduh. Nah ini ya, ini kelihatan ya, ini yang ada yang melekuk kecil ini huruf mim juga ini, jangan sampai nggak dibaca ini. Ya, hati-hati. Halaman 48, nggak nyampe, belum nyampe. Ini juz 2 ini. Kalau juz 1 memang sampai dengan akhir huruf ya terakhir itu. Ini masuk ke juz 2 yang pertama, bab yang pertama. Ini sudah mulai peningkatan untuk pembelajarannya. Ya gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau udah mau di copy lagi. Karena kan ini materi itu prakteknya kan, talaki ya. Nanti di sini praktek. Nah ya, jadi inilah perubahan huruf daripada hijaiyah. Huruf hijaiyah. Nah, terutama ain tuh. Ya, kita ulas lagi ya. Jadi ain ketika di depan kakinya hilang. Di tengah berubah menjadi kepala hitam seperti ini. Terus yang di belakang juga gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian huruf mim ini juga nih. Nah, ini jangan sampai enggak dibaca. Kemudian huruf ha ini nih. Yang seperti apa itu? Kayak pedang gitu ya. Nah, gitu aja. Garis gitu aja. Jadi ini kadang-kadang mengecoh ini. Nah, ini ya. Nah ini nih, ini kan ha. Kalau ini ha namanya ha kinayah. Kalau ini namanya ha dhamir. Ya bulat ya. Ini ha yang standarnya yang biasa. Yang juga yang seperti angka B ini ha juga. Nah ini nih, ini kadang-kadang ini terlewat ini kadang-kadang. Nggak kebaca. Nah, jadi cuma gini aja. Dia posisinya di tengah. Nah, gitu. Sama kayak mim ini juga tadi kan mim ini. Nah ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma itu ini nih, yang kecil ini. Yang ini ya. Ini. Itu mim itu. Jangan sampai gak dibaca. Atau jangan tertukar dengan ain. Nah ini ain ya. Sama-sama kepala hitam seperti ini. Nah ini ya. Sama-sama gini. Ini sama itu. Atau tertukar sama mim yang ini. Kadang-kadang sama ain gak tertukar juga kadang-kadang membacanya. Nah jadi benar-benar harus diperhatikan. Nah inilah makanya di penulis di sini
mengkhususkan untuk bisa mempelajari rangkaian huruf ini. Setelah dari tadi yang satu-satu ya, satu-satu dibacanya satu harokat. Ini juga satu harokat bacanya, doja'a, ba'asa, walaupun dia tersambung seperti ini. Jadi tetap dibacanya satu harokat. Kita belum berbicara masalah panjang huruf itu belum bicara. Nah ini baru kita masuk kepada mat tabi'i pada fathah. Ya. Nah, jadi ini tadbik latihan-latihan yang supaya kita tidak memanjangkan huruf, karena di sini belum ada tanda-tanda untuk memanjangkan huruf. Su'ila, uzina, bariqo, lahabi, hatabu. Jadi bacanya seperti itu. Jangan sampai lahabi, hatabu. Nah itu nanti udah berubah maknanya. Maknanya akan berubah karena dia berubah menjadi panjang. Satunya harusnya satu harokat jadi dua harokat. Nah, sekarang kita masuk kepada mat tabi'i. Nah, yang pertama adalah fathah. Ya, jadi bagi yang belum memahami ya, inilah namanya fathah ya. Ya ini ya. Ini fathah. Kalau di bawah namanya kasrah. Nah, kalau yang dhammah, yang u ya, dhammah. Itu naam ya. Nah, inilah fathah ditandai dengan ini. Nah, ini fathah ditandai dengan itu. Namanya tabi'i pada fathah ya. Alif. Jadi ditandai dengan alif ini, maka dipanjangkan dua harokat atau dua ketukan. Ini juga dikenal dengan nama mat sakinah ya, atau apa lagi? Mat sakinah kalau di tajwid mat tabi'i atau mat asli. Nah, mat asli ya biasanya gitu. Kalau di guru-guru zaman dahulu ngajarnya gitu ya. Jadi mat sakinah atau mat asli atau mat tabi'i, yang aslinya mat tabi'i ya. Nah, ini dibaca dua harokat, hafi, bata, dan tidak menghilangkan makhraj yang sudah kita pelajari ya. Jadi gara-gara nanti ngurusin panjang, makhrajnya jadi kelupaan. jadi khilaf gitu. Jangan. Ha ya. Ha-sa, ha-fi, bata, jada. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau dia sudah bersambung seperti ini, seperti biasa. Sabata, sabata, baro'a. Nah, jadi bedakan antara panjang dan pendek. Baro'a, baro'a. Nah, ini itu memang memulainya dari sini. Jadi huruf-huruf Al-Quran yang kita baca itu di mushaf itu, jadi memulainya dari sini, latihannya itu. Nah, ini kan sabata, sabata, khodaja, khodaja. Nah ya, inilah namanya mat tabi'i. Mat tabi'i atau yang dipanjangkan sebanyak dua harokat. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf yang isti'la ya, yang tebal seperti so misalnya nih ya. Jadi tidak menghilangkan yang namanya isti'lanya. Kayak tadi ya, fa idza ja'atis so. Jadi so. Nah, karena dia isti'la ya. Jangan so. Fa idza ja'atis so, ini kurang berkenan karena dia aslinya adalah hurufnya tebal ya, hurufnya tebal ya. Jadi hurufnya berada di berada di langit-langit atas ya, isti'la ya, isti'la. Jadi sifatnya adalah dia isti'la ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia berada di pangkal di langit-langit atas. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini. Dan makanya dikasih petunjuk nih. Jadi lidah kita melekuk ke sini. So, jangan so. Ini namanya istifal. Ringan. Harusnya dia so, tebal. So, hayya 'alas shalah, jangan shalah. Tebal ya. Ya. Nah, ketika dia bertanda tabi'i, mat tabi'i, maka sama juga. So. Nah, itu ya. Terus syasa, fawo, dari tipis ke tebal. Fawo. Wo dia istilah juga ya. Wo ini tebal. Jadi so, do, to, wo itu adalah huruf-huruf yang berada di mana? Berada di mana? Di pangkal langit-langit ini, di sini. Di langit-langit atas ini.
Jadi pertemuan antara pangkal lidah ke sini. Jadi naik ke atas. Jadi suaranya akhirnya ngumpul di sini. Suaranya ngumpul di sini. So. Jangan so. Nah, ini terlalu biasa. Nah, gitu ya. Sama nih. Fa boza. Nah, ini dari tebal ke tipis. Boza, dari isti'la ke istifal. Kemudian to'a, jangan to'a. Nah, jangan itu. Itu mulut itu, hidung. To'a. Tekannya di situ ya. Nekannya di sini. To'a. Nah, nekannya di sini. Nekannya di situ. Nah, ini sambil kita murojaah lagi ya. Sambil murojaah lagi. Ya. Nah, begitu ya, bacanya satu harokat. Jangan sampai dibaca dua harokat yang memang dia tidak ada mat tobi'inya. Syaghafa. Nah, ini tadi ya. Nah, ini udah mengalami perubahan huruf ya. Nih, lihat. Ini gha kepala hitam ada titiknya. Kemudian fa juga gitu. Ini sudah mengalami perubahan. Syaghafa. Nah, syaghafa yang ini beda lagi. Tadi seperti ini, sekarang seperti ini. Soalnya ada memang yang santri-santri anak itu ada yang bingung dia. Iya, baca ini sama ini apa bedanya gitu kan? Ya itu makanya ini diulas gitu kan, dirincikan. Syaghafa ini juga sama, tapi panjang di sini. Syaghafa, atasa. Sambil latihan ya. Nah, ya. Ya, ini huruf-hurufnya ada yang belum kita tatbik ya, belum ada yang ada. Makanya ini sekedar untuk hasanah keilmuannya aja dulu. Insyaallah ya. Jadi inilah namanya mat tabi'i ya. Tabi'i pada fathah. Nah, ini nih. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Nah, itu. Nah, ini. Ini namanya apa ini? Kalau dia bersendirian gini namanya apa? Lam alif. Kenapa lam alif? Ini lam itu alif. Makanya kalau sendirian gini bacanya la, dipanjangkan. Karena itu mat tabi'inya itu. Mat tabi'inya. Nah, sama seperti ini. Ini bacanya gimana? Ya, dua harokat ya. Ya, jangan dibaca kahala. Kahala. Ya, mat tabi'inya ini. Nah, ini tadi perubahan huruf tadi ya. Perubahan huruf ka yang seperti ini menjadi gitu tadi. Nah, menjadi gitu. Yang alifnya itu adalah mat tabi'i, dua harokat. Kahala. Nah, berubah lagi di sini, berubah lagi. Nah, ya, berubah lagi menjadi kayak seperti huruf B ini, yang ini, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, ini ya, kahala ini namanya lam alif, ini lam, ini alif. Jadi makanya lam alif. Makanya di sini nanti kalau ada fathah lagi bacanya gimana? Ini, kalau di sininya, ini kan ini la. Kalau di sini ada fathah, di sini ada fathah lagi, bacanya la'a. Bacanya la'a. Makanya disebut lam alif itu tadi. Ini alifnya sekarang lagi sukun dia, atau lagi menjadi mat tabi'i. Nah, sama ya. Qawama. Nah, ini ma biasa, ini wa biasa, ini masih dalam bentuk aslinya. Qawama. Nah, ini ya-nya juga berubah nih. Laqiya. Nah, ini ya, bersambung ya. Q yang di tengah bersambung dengan ya. Laqiya, dipanjangkan lam alifnya. Liqa'a. Nah, sudah mafhum lah ya ini insyaallah. Jadi ini mat tabi'i pada fathah. Nah, sekarang ternyata mat tabi'i itu akan mengalami perubahan juga. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan alif maksurah. Nah, kemarin yang ditanya sama Pak itu ya. Nah, ini namanya alif maksurah. Jadi mat tabi'i ini akan berubah menjadi ya yang seperti huruf ya ini. Nah, ini. Ini jangan dibaca naroya ini ya. Ini adalah mat tabi'i ini. Ini mat tabi'i. Ini juga nih. Ini mat tabi'i. Dia mengalami perubahan. Ini mengalami perubahan seperti ini. Nah, ini nih. Ini jangan dibaca taya ini. Bacanya ta panjang. Dua harokat. Nah, iya. Dia mengalami perubahan. Ini biasanya nanti kita akan temui di Quran-Quran Madinah yang khotnya Utsmani. Nah, jadi nanti dia akan mengalami perubahan seperti ini. Ya, gitu ya. Yang khot dari Madinah, yang Quran-Quran Madinah, yang khot Utsmani ya.
Ya, ini bacanya mata, ula, naro, jangan baca naroya, amaya. Salah ya. Nanti ada lagi nanti huruf asli ya untuk kasroh, untuk yang mat tabi'i yang kasroh. Nah, sedangkan yang ini mat tabi'i yang berubah bentuk untuk fathah, untuk yang fathah ya. Ya, jadi ini bacanya jangan dibaca iya ya. Duha, aba, hada, asa, tagha, sa'a. Ah, ini ya. Ini bukan iya ini. Ini panjang untuk si waw, makanya dimerahin dua ini. Idza hawa. Nah, jangan idza hawaya. Nah, ya. Nah, begitu. Nah, sekarang diperjelas lagi dengan adanya alif kecil. Nah, ini dia. Ini disebut ini enggak walau alam ya. Ini sampai sekarang Anda enggak tahu namanya apa, tapi dari berbagai asatid yang mengatakan itu adalah alif kecil. Alif kecil. Tetapi kalau ini namanya maksuroh atau bengkok ya. Dalam bahasa Indonesianya bengkok, alif maksuroh. Alif maksuroh. Ya. Jadi dia bengkok. Jadi dipertegas lagi dengan alif kecil ini, maka dia mempertegas bahwasanya dia adalah mat tabi'i. Mat tabi'i, dua harokat. Wa madha, wa maso, furada. Ya, makin jelas ya. Banaha. Kalau itu alif ya punya dia asli. Itu mat tabi'i yang asli. Nah, ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ya. Barakallahu fiik. Ya, sekarang kita beralih kepada mat tabi'i pada kasroh. Nah, ini dia. Nah, ini baru kelihatan titik keduanya. Nah, jadi jangan tertukar ya. Kan baru kelihatan ya. Nah, tuh. Ya, baru kelihatan titik duanya. Ini untuk kasroh, maka dia panjang dua harokat untuk yang kasroh. I, si, sli, zi, vui, ti, tui. Ingat ya kemarin ya, sodo, tozo. Ketika dia kasroh, maka dia hurufnya menjadi istimewa nih empat ini, ya kan? Harus dilekuk. Sui, boy, vui. Nah, harus dilekuk seperti itu. Karena apa? Ya ini tadi asbab daripada apa? Asbab daripada naiknya pangkal lidah ini ke langit-langit ini. Jadi walaupun dia kasroh, tetap dia efeknya ada. Soy, soy, boy. Karena dia pangkal lidahnya naik ke atas. Ya, jadi itu yang namanya isti'la itu tadi ya. Nah ini ya, sui. Nah, ya. Jadi kita masih bahas yang ini tadi ya. Jadi ya kalau tadi itu namanya alif maksuroh, kalau ini ya ini bentuk ya sukun. Nah, nanti kalau antum baca di Quran Madinah tidak akan ketemu itu sukun-sukunnya di sini, nggak akan ketemu. Iya, nggak akan ketemu. Pasti dia polos kayak gitu. Ya sedikit-sedikit kita belajar akhirnya khot ya, belajar khot bahasa Arabnya gitu. Si. Nah ini sebenarnya sukun ini, ada tandanya, tapi ternyata kalau di Madinah nggak ada. Jadi kalau antum udah bertemu seperti ini, lihat syaratnya. Syaratnya apa? Ya ini kasroh. Kalau ya ini sebelumnya kasroh berarti dia mat tabi'i. Dibacanya panjang dua harokat. Dua harokat. Coba kalau sekarang ini ada fathah, bacanya gimana? Sia, ya kan? Nah gitu. Nah ya. Jadi ini nggak kelihatan. Kalau dia tidak terlihat begini berarti dia mat tabi'i, dia panjang untuk si kasroh ya. Gitu ya. Kana azabi. Nah ini ya, ingat nih, ini alif ya. Kana azabi. Panjang dua harokat. Barithuha ibadi wa kadzalika nuri khafa maqami. Nah, semua yang berharokat kasroh sebelumnya adalah ya, maka dia panjang dua harokat. Gitu ya. Sambil latihan aja Bang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti di copy aja insyaallah. Sambil belajar kan. Walaupun belum dipelajari huruf-hurufnya ya. Nah, baru sampai huruf kha gitu. Terus, nah ini dia akan terjadi perubahan lagi di sini. Ketika nanti ada mushaf yang memang tidak diperlihatkan ianya, titik duanya, tetapi dia adalah ya. Nah ini hampir kembar dengan si alif maksuroh tadi. Ya. Jadi perbedaannya apa? Kalau dia tidak ada harokatnya di sini, berarti dia apa? Alif maksuroh untuk si fathah, panjang ya untuk si ini berarti. Tapi ini kan karena dia kasroh, maka ini ada ini juga ada fathah. Berarti dia bacanya gimana? Tulia.
Tulia ya. Tapi kalau nggak ada ininya, kalau nggak ada fathahnya gimana bacanya? Tuli, panjang. Panjang bacanya, tuli. Nah ini nanti akan ketemu di Quran Madinah. Quran Madinah ya, Khat Utsmani. Nah ada juga memang yang ditunjukkan titik duanya. Nah seperti ini kan nih, polos ya. Hudaya. Ya ini jangan dibaca seperti huda. Tadi itu jangan. Yang alif maksurah tadi ya, yang fathah. Karena dia sudah ditandai dengan apa? Dengan fathahnya itu. Maka dia adalah huruf asli, huruf ya. Hudaya. Hudaya. Nah itu juga tuh, nuri. Nah itu nuri bacanya gimana? Yang pojok. Apa? Mat tabi'i ini kan nggak ada harokatnya, nggak ada tandanya di situ. Berarti dia kalau sebelumnya dia adalah kasroh, maka dia mat tabi'i. Nuri bacanya, nuri panjang 2 harokat. Nah ini juga nih, ibadi ya, polos ya. Jadi kalau dia polos ini ada kasroh, berarti dia mat tabi'i untuk kasroh. Tapi kalau dia fathah berarti untuk fathah tadi yang mat alif maksurah. Alif maksurah. Ibadah kalau dia fathah. Kalau dia kasroh berarti dia ya sukun. Ibadi panjang. Iqabi banati. Nah sedangkan yang huruf yang ini baris yang ketiga ini dia ada harokatnya ya. Ada harokatnya berarti dia ini huruf ya. Walaupun tidak ada titiknya. Hati-hati di sini ya. Ini hati-hati di sini. Ya. Rawasiya. Yang panjang cuma ini aja nih, ada alif kecil. Rawasiya. Rawasiya. Wa maliya. Ibadiya. Masaniya. Wahia. Hudiya. Nah, itu enggak ada yang panjang ya, 2 itu. Nah, nggak ada titiknya, makanya hati-hati Pak. Kalau Bapak nanti ketemu Quran yang Madinah, kalau Quran Depak dia semuanya lengkap di itu. Kalau yang dari Depak ya, dari Depak dia semuanya ditampilkan itu, khot-khotnya. Nah ya, jadi hati-hati nih, nggak terlihat ininya, titik 2-nya ya. Jadi, tapi ini pasti mahfum pasti. Mahfum kalau itu adalah huruf ya. Nah, kalau dia ada harokat fathah berarti dibaca ya. Tapi kalau tidak ada berarti bacanya mat tabi'i 2 harokat. Qadi kalau dia tidak ada ini. Kalau ada ini berarti dia qadi ya. Nah ya. Fathah berdiri ya. Yang depak tuh. Rawasi. Naam ya. Para alif. Naam ya. Ya itulah banyak variasinya sih. Tapi kalau yang kitab ini merujuknya kepada kitab Khat yang Utsmani, yang Madinah, insyaallah. Yang penting ini tadi nih, yang penting ini nih, mengetahui bahwasanya ini adalah mat tabi'i ya, mat tabi'i untuk kasroh. Kalau yang tadi mat tabi'i untuk fathah ya. Nah ini yang ini ya. Nah ini ya. Ketika dia berharokat fathah. Kalau dia ketika berharokat kasroh maka dia menjadi mat tabi'i untuk kasroh menjadi i. Kalau ini a ya, ama, dana. Nah kalau ini tadi sama, tidak ada ininya juga ya, nggak ada titiknya juga sama nih. Lihat ininya, lihat huruf sebelumnya, harokatnya apa? Fathah apa kasroh? Nah gitu aja kan. Nah ini tadi kasroh ya. Kemudian kita masuk kepada dhammah. Mat tabi'i pada dhammah. Nah kalau dhammah tidak ada banyak perubahan. Seperti biasa, waw sukun. Nah ini kalau di Madinah kayak gini nih bentuknya, nggak akan ketemu yang ada ininya. Ya kalaupun ada, yaitu dari Pakistan mungkin atau dari Suriah, yang mereka juga mencetak dikirim ke Madinah, tapi ternyata disortir, karena nggak boleh dia dipajang di situ sama KSA di sana ya, sama kerajaan. Jadi benar murni yang dicetak dari Madinah, yang dipajang-pajang di situ. Jadi yang antum kalau umroh itu bawa-bawa itu bukan Quran Madinah itu. Kalau yang Madinah pasti antum beli, harganya mahal. Harganya pasti mahal. Karena untuk apa? Wakaf. Antum dapat pahala besar di situ. Bisa wakaf Quran di situ. Masya Allah kan nanti dibaca orang beribu-ribu orang baca di situ di etalase-etalasenya. Nah, ya gitu ya. Jadi ini, panjang ini. Jangan sampai nggak dibaca panjang. Jadi baca panjang karena itu adalah sukun. Ini di atasnya pasti ada tanda sukun. Sama tuku. Terus kemarin ya, kalau dia dhammah berarti harus dimonyongkan sempurna. Jangan jadi tu, mu, nu, du, dimonyongkan sempurna.
Nah, seperti itu ya. Kalau tadi i, di rahangnya turunkan. Ya, kayak gini ya. Utia, 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 nudia. Nah, ini ya. Ya-nya nggak ada titik ya. Nggak ada titiknya tuh ya. Uhiya, uqiba, burika. Burika ini. Nah ya, tamuta, yaqumu, tasumu. Ingat nih, so walaupun dia hurufnya harakatnya dhammah tetap dia tebal. Su. Jangan su. Ini sin biasa, tapi su. Efek ya tadi ya. Efek dia ini tadi. Efek di sini. Su. Tetap dia tebal ya. Tetap tebal itu. Karena efek itu tadi ya. Tasumu, takunu, ka. Ini ingat hamas, kakiku, takunu, yazu, di ujung lidah, yazuku. Ini nggak boleh, yazuku. Nah, nggak boleh tuh. Ini huruf apa ini? Ko. Tempatnya di mana? Di pangkal lidah, paling belakang ya. Di pangkal lidah. Nah, di sini ya. Inilah tempatnya si ko dan ka. Kalau ko di paling ujung belakang, kalau ka di agak maju ke tengah sedikit di langit-langit yang keras, yang kuning ini. Yang kuning ini. Enggak ada warnanya. Oh ya kuning. Ini ya. Ini ka, di sini ko. Nah, tetap lidahnya yang ini, pangkal lidah. Yang ke sini dia ka, keras. Dia bergesek. Ka. Kalau ini lembut sama lembut, makanya menutup. Ko. Enggak boleh. Ka. Enggak boleh. Ya, menyalahi daripada tajwidnya. Nah, kalian bahkan bacanya yazuqu, yazuqu. Sama to juga gitu ya, to, neto, nggak boleh dia to gitu. Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Sedangkan yang mengeluarkan hamas siapa? Ta. Kalau to dia bulat ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah ini ya. Ujung lidah antum ditempel di sini nih, tempat tumbuhnya gigi ini. Ta, to. Nah itu nggak boleh. Siroto, nggak boleh. Siroto. Masih ada. To, sampai bulat suaranya. To, gitu. To. Terus bibirnya jangan monyong. To. Latihannya gini. To. Itu. Sirato. Jangan shi, tapi si. Sli tadi. Sli. Kalau emang nggak bisa pakai sin aja. Si biasa, jangan shi. Kalau shi dia nanti jadi apa itu maknanya? Jangan shi. Si. Jangan shi, tapi si biasa. Coba S. Itu aja. Si nanti dilekuk sli. Sirotol. Jangan sirotol. To. Jangan to. Nah, ya. Toluta ya. Mat tabi'i to, terus kemudian dhammah ya. Wow, dhammah. Nah, kalau dhammah ini cuma perubahannya sedikit. Dia di sini. Nah, perubahannya di sini. Nah, ini berikut juga sama kasroh ya. Jadi kalau dhammah dia berubah menjadi waw kecil. Nah, itu ya. Waw kecil. Yang tadinya dia seperti ini, waw sukun sebelumnya dhammah, maka dia berubah menjadi waw kecil ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini dibacanya 2 harokat. Nah, ada kebanyakan para pembaca Quran ini menganggapnya ini adalah tanda berhenti. Ya, karena belum hafal yang namanya waqaf jaiz misalnya itu yang di atas itu ya. Ada huruf jim, ada huruf qaf, ada huruf shad yang di atas. Itu memang murni tempat berhentinya bacaan Quran. Tapi kalau ini bukan tempat berhenti bacaan Quran kecuali memang dia nafasnya sudah habis ya. Nah, ini dibaca panjang nih harusnya lahu. Panjang, bukan berhenti lah gitu enggak. Kayak misalnya gini ya. Nih. Ini ada di depan ya. Nah, misalnya dari sini, nasihuna lahu, harusnya ini disambung kan? Ini harusnya panjang, bukan nasihuna lah. Walaupun memang dalam kaidah bahasa Arabnya mungkin ada benarnya, tetapi ketika napasnya nanti sudah benar, masih panjang, maka ini harus dipanjangkan.
Nah, ini kalau ini untuk domah ya. Yang ini untuk kasroh. Nih, ini nih. Yang ini, yang segitiga kecil, ya, ini di depan huruf. Ini pengganti daripada ya ini tadi, yang ya ini. Ya kasroh. Bihi, ini juga bacanya bihi, sama. Bacanya bihi juga. Panjangnya 2 harokat. Cuma perbedaannya bentuknya saja. Ya. Nah, bentuknya saja ya. Hi sini. Nah ini juga nggak ada titiknya lagi nih, ya kan? Nggak ada titiknya. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Jadi kalau dia sebelumnya adalah kasroh berarti dia ini bihi panjang, bihi. Tapi kalau si ha ini adalah harokatnya fathah, maka bacanya gimana? Biha, panjang 2 harokat. Tadi alif maksuroh ya. Alif maksuroh tadi. Bentuknya sama soalnya kan? Dia seperti huruf ya itu, melekuk atau bengkok. Maksuroh itu artinya kan bengkok. Nah ya ini ya, fi zinatihi ya, atau ini nih, syakilatihi, syakilatihi. Nah, ini panjang ini. Ini sama dengan ini tadi, sama dengan yang ini nih. Nah ini nih, nah ini ya mati ini sama dengan ini sama. 2 harokat. Iya. Ini namanya perubahan bentuk mad tabi'i. Perubahan bentuknya. Kalau alif tadi gimana? Alif kecil. Mana alif kecil? Ada nggak? Ah ini dia. Nah ini ya. Ini kalau yang alif seperti ini. Kalau yang kasroh seperti ini. Kalau yang dhammah ya seperti ini. Nah dibacanya sama-sama panjang 2 harokat. Nah jadi kalau ketemu dengan itu ketika baca Quran jangan berhenti di situ. Karena itu harusnya dipanjangkan 2 harokat. Iya jangan berhenti. Fa'aqamahu panjang. Misalnya disambung nih ya. Fa'aqamahu kitabahu dipanjangin. Nah, itu kalaupun mau kalau napasnya berhenti boleh. Kitabah. Fa'aqamahu kitabah. Nah, itu betul. Tapi aslinya kalau napas masih panjang maka dibaca panjang lagi. Fa'aqamahu kitabahu. Panjangin. Karena itu tanda apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i ya, 2 harokat. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Pasti ketemu nanti di Al-Quran. Pasti ketemu ya kayak gitu. Nah, ya. Itu tadi ya, itu namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Alif, kasroh, dan dhammah. Berikut perubahan-perubahannya tadi ya. Jadi jangan lupa nih, kalau waw kecil ini panjang 2 harokat. Kalau yang seperti segitiga ini juga namanya kasroh ya. Ya, mad tabi'i pada kasroh dia panjang juga 2 harokat. Nah, sekarang kita beralih ke bab yang lain yaitu tak marbutoh. Tak marbutoh. Ya, sekitar 3 menit lagi ya. Setengah 9 ya. Tak marbutoh, jadi huruf ta yang numpang di huruf ha, ya kan? Gitu ya. Ya kalau secara logikanya kayak gitu ya. Nah, ya. Ini namanya ha apa? Ini namanya ha kinayah. Kalau ini namanya hak domir. Domir bahasa Arab 0 maksudnya 0. Hak domir yang ini kinayah. Yang itu ta biasa. Nah makanya di Al-Quran ada huruf ta yang numpang di atasnya. Nah gitu ya. Nah ini ya. Maka dia tetap dibaca apa? Ta. Baca ta, jangan dibaca ha. Nanti kalau dia ha ketika nanti ada wakof di sini. Ada wakof ya, yang bulat. Nah makanya dibacanya gimana kalau wakof? Fakiroh. Fakiroh. Tapi kalau tidak ada wakafnya tetap dibaca ta. Fakirota. Fakirota. Tetap dibaca ta. Fajaroti. Jariyatu. Fatarota. Nadhirota. Lumazati. Nah ketika nanti kalau ada wakafnya baru dimatikan dia. Fajaroh. Jariyah. Fataroh. Nah itu. Qotaroh ya. Qotaroh. Nah, jadi sama ini juga nih. Ini tetap dibaca ti. Kalau nanti ada wakafnya baru dia dimatikan. Ketika dia berada di akhir ayat ya. Atau ada di tanda-tanda berhenti. Ghoshiyati atau ghoshiyah. Ghoshiyah. Nah, kemudian kalau dia memang mati di belakang sini, maka harus ditampilkan ya hanya kayak tadi itu kan. Wa ummihi wa abihi. Harus ditampilkan hanya. Sama ini juga. Ghoshiyah. Harus ditampilkan. Jangan ghoshiyah. Ghoshiyah. Ini hanya hilang nanti. Ghoshiyah. Sama kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nah, kan ada hanya di belakang. Wabarakatuh. Nah, amin.
Apa lagi? Sami Allahu liman hamidah. Dah. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah. Nah, harus terdengar hanya. Nah, ini belajarnya dari sini. Jadi haha yang disukunkan itu harus ada terdengar huruf hanya. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya tak marbutoh. Tak marbutoh ya. Tak marbutoh. Kemudian di bawahnya ini namanya sukun ya. Ini sukun ya. Ini namanya sukun yang kecil ini. Jangan atau tanda mati. Ya, kalau bahasa Indonesianya tanda mati. Nah, ketika si nun ini dia mati, maka disempurnakan lan man an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini. Jadi harus ditampilkan. Nah, ini makanya sama penulis nih ditegaskan di sini ya, ditegaskan bahwasanya nun sukun itu harus ditegaskan. Nggak boleh. Iya kena abudu iya kena sta'id. Nah, hilang gini. Atau karena sta'id. Nah, ada yang gini soalnya baca, ada yang gini. Nah, jadi harus ditegaskan dia nun sukunnya. Ya, idzan akun, tapi juga jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama jadi apa? Jadi gunnah, nggak boleh dia terlalu lama nggak boleh. Jadi disempurnakan saja. Lan man an'amta an'amta. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini adalah belajar. Akun afiman waliman lakin. Begitu juga kalau mim ya, mim juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak jelas ya, nggak jelas dia. Harus ditutup dua bibirnya, harus jelas. Jadi ini makanya betul. Di sifat yang tidak memiliki lawan. Ka akmal matakun, kamilah, nakisah, sama angkos. Nah, itu berkenaan dengan sana. Ya kan? Nah, ini di mana Pak? Kalau yang ini? Kalau yang antum ketahui di sini mana? Yang ini. Nun sukun. Nun sukun dia larinya ke nakisah. Nakisah. Karena dia pendek kan. Kalau kamil dia ikhfa, samar. Alfa itu kamilah. Kalau yang akmal matakun nun dan mim yang bertasydid. Innalladzi amma yatasaalun itu akmal matakun. Yang paling sempurna gunanya. Nah, kalau ini masuknya ke nakisah. Nakisah dia izhar ya. Izhar kan anha, an'a, anha, anha yang di tenggorokan ya. Nah, nanti kita akan masuk itu. Nanti masuk di hukum-hukum izhar halqi. Izhar halqi. Nanti kita akan masuk rinciin nanti. Dirincikan di situ. Insyaallah. Itu kalau ketemu yang itu baru seru tuh itu. Baru seru itu. Nah, kemudian tanwin. Nah, tanwin ini sama saja, sama dengan yang nun sukun tadi ini. Jadi menyempurnakan nakisahnya, menyempurnakan nakisah ya. Ini juga mungkin bisa juga dia kategorinya menjadi angkos juga. Karena kan angkos itu nun dan mim yang berharokat ya. Tun, nah, harus jelas. Ya, tanwin ya. Ya, coba kalau ini, apa namanya ini? Enggak, apa namanya? Domah, bukan domah tanwin, domah tain. Pakai bo ya, jangan do, jangan domah, tapi bo. Di mana domah? Bo di mana? Di sisi lidah. Sisi lidah bertemu dengan geraham atas. Domah tain. Domah tain. Yang ini kasroh tain. Kasroh tain. Yang di atas fathah tain ya. Nih, fathah tain. Ketiga-tiganya namanya tanwin. Jadi kalau dirincikan fathatain, kasratain, dhammatain, ketiga-tiganya namanya tanwin. Nah, disempurnakan tun, tan, basyarun, raqabatin,
muniban, ya ini ya sukun ya, muniban, gitu ya. Jadi sempurnakan tanwinnya. Nah, satu lagi, sekarang ke huruf lin. Berharokat lin ya. Hukumnya namanya lin. Lin artinya apa kemarin? Suara yang lembut. Suara yang lembut. Hurufnya cuma dua ini, waw dan ya. Ketika dia apa? Ketika dia berharokat sukun. Jadi dibacanya sempurna. Au, ai. Ingat, kalau au sempurna u, jangan au. Ai. Ai, ini salah ya. Ai, harusnya ai dibawa ke i. Ai. Au. Nah, dibawa ke situ. Monyong mulutnya. Ai. Nah, rahangnya turunin kalau i. Ai, ya. Terus kemudian kalau dia dhammah berarti dia matobi ya. Zuna. Kalau dia fathah berarti dia mati. Zaulin jadinya. Zauna. 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 Langsung gitu ya. Jangan zauna, jangan gitu juga. Zauna. Nah, itu namanya lin. Yang ya juga gitu ya. Kalau dia kasroh berarti dia matobi'i. Ya tiru. Ya tiru. Kalau dia fathah berarti dia sukun. Loiron. Dilin. Loiron. Ya, jadi ini namanya lin. Au sama ai. Nah, ini namanya lin. Suara yang lembut. Lembut ya. Nah, kita habisin aja. Minggu depan kita masuk ke mana? Ke hukum ya. Oh, udah habis ya. Udah habis ini tinggal latihan-latihan aja. Ini nanti akan ketemu lagi ya setelah kita nanti belajar di situ, habis juz 1, nanti pasti akan ketemu di sini. Nah, nanti tetap juga satu-satu antum bacanya satu-satu. Fa baqausaini. Nah, ini melatih daripada mat, lin dan tanwin ya, sesuai judulnya. Latihan mat, lin dan tanwin. Mat tadi apa artinya? Dipanjangkan 2 harokat. Kemudian lin suara yang lembut, au sama ai tadi. Kalau tanwin an in un tadi itu kan, yang itu ya. Qaba qausaini. Ini apa ini? Lin ya, cuma ini kan, ini sama ini. Qaba qausaini saufa yura. Kalau yura itu apa namanya? Mat tabi'i. Ya ingat ya, alif kecil. Mat tabi'i atau alif maksurah ya, alif maksurah itu ya. Baina yadaihi, ini lin. Sauta azabin. Fauzan aziman. Fauzan aziman. Ingat tuh, ketika zan siap-siap tenggorokannya ke huruf ain ya. Fauzan aziman. Kemudian habis ain terus apa? Lidah. Vui. Fauzan aziman. Jangan fauzan aziman. Jadi za dia. Atau aziman jadi za. Bahaya. Berubah maknanya. Fauzan aziman. Azwi. Haulaini kamilaini. Haulaini kamilaini. Yauma yaqumu. Awas, jangan yauma yaqumu. Hati-hati itu. Hati-hati di situ. Ya. Huruf o ya, di pangkal lidah. Bimusoi. Nah, so tetap tebal. Bimusoi tirin. Nah, itu jangan bimusoi tirin. Nah, salah ya. Harusnya poi tadi. Bimusoi tirin. Tirin. Bimusoi tirin. Wa ma hiya bi'auratin. Nah, ya, itu tadi apa namanya ini? Yang di bulat di itu. Yang ini apa namanya? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Ya. Sudah ada, itu pelajarannya sudah ada berapa tuh? 1, 2, 3 ya. Sudah ada 3 pembelajaran tadi, udah lewat ya. Nah, ya ini latihan-latihan aja. Insya Allah kita minggu depan masuk kepada, masih belum ya, masih kepada ini. Sukun pada huruf rokhawah dan istifal. Nah ini ya, nah ini. Jadi rokhawah artinya apa kemarin? Mengalir. Kalau istifal tipis. Huruf-huruf yang tipis ya. Kan nggak ada dibaca nggak ada ya. Nggak ada ya. Ini bacanya gimana? Tipis. Itu namanya istifal. Kemudian nggak ada nggak ada ya.
Kemudian yang dhammah, us, ul, uz. Nah, beda ya, lidah sama yang di bawah beda. Uz sama uz, beda ya. Kalau uz dia pasti lembut, uz. Kalau yang za, uz. Nah, dia namanya sofir kan, sofir. Kalau as juga lembut ya, us. Nah, kemudian kalau dari dhammah itu monyong dulu, kemudian dibalikkan lagi gini, us. Nah, us. Nah, kemudian Nah, kembali lagi ke istifal. Kemudian ul. Kemudian uz. Nah, jadi balik lagi. Nah, ini namanya rokhawah pada istifal. Nah, insya Allah minggu depan kita bahas. Insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ya bisa bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan di bacaan Quran kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.